Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari yang luar biasa di hari Jumat Agung ini Bapak kasih Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kita masih diizinkan sama-sama untuk boleh memperingati, bahkan menghayati satu peristiwa Via Dolorosa yang luar biasa. Yesus mati buat saya, Dia mati buat saudara. Hari ini, mari siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama mengingat akan segala kebaikan Tuhan, akan segala kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang olehnya membuat kita hari ini diizinkan untuk kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau mati buat kami. Engkau sudah mau disalibkan buat kami. Engkau sudah mau menebus setiap dosa kami. Hingga saat ini kami dengan bebas boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Kami boleh memanggil-Mu dengan bebas, ya Allah, ya Bapa kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh diselamatkan oleh pengorbanan-Mu di atas salib. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa setiap kami pada pagi hari ini menikmati berkat dari kematian Kristus, dari pengorbanan Kristus lewat ibadah di pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengan sikap yang terbaik kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, mari jemaat Tuhan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Secara pribadi saya undang kita beberapa menit ke depan. Secara pribadi bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ingini Tuhan lebih dari apapun. Ingini kehadiran-Nya. Minta roh penyembahan itu ada buat kita pagi hari ini. Oh ya Tuhan, kami undang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Lawat setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan yang kami sembah, yang mati untuk kami. Yesus Tuhan namanya. Amin. Kau yang layak kami muliakan pagi ini Tuhan. Dan kami angkat tinggi salib-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Dan hati kami bersyukur atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu besar bagi kami Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau mati buat kami Tuhan. Engkau yang berkorban buat tebus setiap dosa-dosa kami. Engkau yang lepaskan kami dari belenggu dosa. Engkau yang selamatkan kami. Dan hati kami bersyukur, hati kami bermegah, sebab Yesus Tuhan. Berkuasa kematiannya ada buat kita pagi hari di jemaat Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu, biar pagi hari Roh Kudus menjamah setiap kita. Buka hatimu, bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Allah yang besar, Allah yang mulia, Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami saat ini.
luka kami. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau yang melepaskan kami dari segala ikatan dosa. Engkau yang lepaskan kami dari segala ikatan setan. Dan kami dibebaskan karena-Mu Tuhan, oleh-Mu Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur. Ya Yesus, kami bersuka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ibrani 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar. Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mau mati buat saya dan saudara. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Kita dimenangkan karena kematiannya. Bersyukur engkau punya Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami merayakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu sekali lagi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sebab kasih-Mu buat kami Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku,
Puji nama Yesus Kristus, kita bersama-sama merayakan hari yang sangat luar biasa, yaitu hari Jumat Agung. Kenapa hari Jumat Agung? Karena memang itu adalah hari Jumat dan di situ ada pribadi yang paling agung yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Ada satu karya yang paling besar yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memikul semua dosa-dosa dunia ini demikian rupa, dan dia mengalahkan musuh yang paling besar, yaitu iblis. Dia mengalahkan dosa-dosa, dia mengalahkan maut, dan untuk itu kita rayakan bersama-sama pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Roh Kudus, mari datang di rumah masing-masing dan mengurapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Bangkitkan iman kami, hidupkan roh kami di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan. Kau mengambil alih pemberitaan firman ini. Tinggikanlah diri-Mu Tuhan di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami yang lemah, yang sakit, yang tidak berdaya Tuhan, jamah di dalam nama Yesus Kristus dengan Roh Kudus-Mu. Saudara, ada orang yang dengkulnya kaki kiri sakit, Tuhan jamah sekarang demi nama Yesus. Ada orang yang punggung belakang sebelah tengah agak ke kanan, disembuhkan oleh Tuhan dari nyeri-nyeri di situ dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini kuasa Tuhan sedang mengalahkan segala beban-bebanmu. Dia mengangkat beban-bebanmu di dalam nama Yesus Kristus. Masih ada orang yang kakinya nyeri di dengkul sebelah kiri, saudara. Tuhan sedang menjamah engkau di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini tadi ada orang yang baru saja kira-kira hampir 1 jam yang lalu itu terjatuh dan pantatnya di sini sakit sekali. Saudara, engkau sedang dijamah disembuhkan oleh Tuhan pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yesus yang menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari engkau Tuhan buka hati kami dan berbicaralah ke dalam hati kami masing-masing dengan firman hidup, dengan kuasa-Mu. Menjamah hati kami. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh kemuliaan, roh kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Roh penundukan diri untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami Roh-Mu sedang bekerja dengan kuat kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji nama Yesus Kristus. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang sangat penting sekali. Ada beberapa bagian kitab suci, semuanya ini akan mengarahkan satu topik, yaitu tentang kematian Yesus Kristus yang mengalahkan iblis. Nah, saya ingin mengupas di dalam beberapa bagian kitab suci. Pertama dari kitab Lukas pasal yang ke-22. Saya akan membaca Lukas pasal yang ke-22 di dalam ayat yang ke-53. Dikatakan waktu Yesus ditangkap, dia berkata, ayat 52, maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Ayat 53 saya ulang lagi. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara, pada waktu Yesus ditangkap, Yesus berkata-kata yang mungkin di dalam hati kita seperti biasa, tetapi ini sesuatu yang luar biasa, yang sangat mengejutkan saya. Yesus berkata, inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sebetulnya dia sedang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan orang berdosa yang dikuasai oleh
kuasa kegelapan itu. Kalau saudara membaca di dalam terjemahan New American Standard Bible, but this hour and the power of darkness are yours. Artinya apa? Waktu ini dan kuasa kegelapan ini adalah milikmu. Jadi Yesus itu sedang mengatakan bahwa saat dia untuk menderita di tangan orang-orang berdosa dan di tangan kuasa kegelapan itu sekarang sedang jadi. Saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami, ini Paulus, memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara, ini satu pernyataan yang luar biasa dari seorang rasul, Paulus, yang mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa hikmat tentang salib Yesus Kristus ada di dalam sesuatu yang dunia yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dikatakan sebagai hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sesuatu yang tidak dipahami karena begitu luar biasanya. Tidak ada sesuatu yang manusia biasa itu bisa mengenal tanpa diwahyukan oleh Allah sendiri. Dan bahkan di dalam ayat ini dituliskan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara, itu artinya apa, saudara? Kalau misalnya iblis tahu rancangan Tuhan di dalam kematian Yesus, maka iblis itu dia pasti tidak jadi menyalibkan Yesus. Dan kalau kita tadi baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 53, inilah saatmu dan juga saat kuasa kegelapan itu. Artinya di belakang peristiwa penyaliban Yesus itu ada kuasa kegelapan yang bekerja. Jadi iblis itu berpikir inilah saatnya kami akan menghancurkan anak Allah yang tunggal. Dan dia menghancurkan di atas kayu salib yang paling mengejikan, saudara. Paling memalukan. Sebab di atas kayu salib itu anak manusia ditelanjangi dan dia dihukum sebagai seorang penjahat yang paling besar. Di sebelah kiri dan kanan Yesus ada penjahat yang juga dihukum, turut bersama-sama dihukum. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian yang berikutnya di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 32 sampai 34. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi Yesus diperlakukan sama seperti penjahat. Coba kita lihat lagi Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi ada 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ini terbelahnya dari atas ke bawah, bukan disobek oleh manusia dari bawah ke atas. Kalau saudara membaca kitab suci yang sinoptik yang lain, itu dibelah dari atas ke bawah. Ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya.
Saudara, kalau kita lihat sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ada masa 3 jam kegelapan yang luar biasa. Sebab dikatakan di sini matahari tidak bersinar. Itu ada yang mengatakan gerhana matahari yang luar biasa selama 3 jam, saudara. Tetapi satu hal yang saya mau garis bawahi adalah satu kenyataan. Di belakang peristiwa kematian Yesus Kristus ada sesuatu yang supernatural yang luar biasa. Sampai tanda-tanda alam juga menyertai, saudara. Apa itu? Yaitu iblis sedang menghancurkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia sedang menghakimi Yesus Kristus dengan pukulan-pukulan yang tidak ada taranya. Dan di dalam hal itu Bapa menyerahkan Yesus Kristus ke dalam maut, sengsara maut yang luar biasa. Suatu kesengsaraan yang tak terpahami oleh akal budi, sebab seluruh siksa neraka kepada orang-orang berdosa itu semua di totalitas. Dan dia yang menderita sengsara di atas kayu salib namanya Yesus Kristus itu harus seorang diri memikulnya sebagai anak manusia. Dia menggantikan saudara dan saya. Dan sebagai anak Allah yang tunggal, supaya dia sanggup memikul sedemikian hebat kuasa-kuasa yang menghakimi dunia ini. Dan murka yang ditimpa oleh Yesus Kristus adalah murka Allah yang tidak terbatas. Adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami. Dan saya hanya bisa mengatakan sesuatu hal yang terbatas seperti ini, saudara. Tetapi hikmat Allah ini tersembunyi dan sifatnya rahasia. Tidak ada seorang pun yang memahami tentang hal ini. Betapa Bapa di surga, Dia mengasihi anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan Dia berikan anaknya itu menderita sengsara bagi kita semua. Dia mati, memikul semua dosa-dosa kita. Puji nama Yesus Kristus. Dan saudara, kalau kita melihat pekerjaan yang terjadi, sepertinya ini Yesus tidak punya kuasa sama sekali, saudara. Tapi jangan lupa tadi kitab suci mengatakan bahwa inilah saatmu dan kuasa kegelapan itu. Itu artinya Yesus sendiri punya kekuatan, kedaulatan. Dia menyerahkan nyawanya, bukan dia itu diambil kuasanya. Tetapi dia menyerahkan kuasanya dengan sukarela. Seperti yang dikatakan di dalam kitab suci itu. Bahwa inilah sekarang saatmu. Kalau sebelumnya anak manusia tidak bisa disentuh siapapun juga, sekarang anak manusia memberikan nyawanya. Ini saatmu. Dan Yesus itu punya ketaatan yang penuh luar biasa. Sehingga dia tidak membela diri. Hanya satu hal, saudara. Yesus harus mempertahankan satu kenyataan. Dia menderita sengsara sebagai anak Allah. Yang mana dia kalau ditanya apakah engkau anak Allah, dia akan menjawab dengan tegas. Engkau sendiri mengatakannya. Yesus itu disalibkan karena dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Dan dia di dalam penilaian hukum tidak ada sedikit pun didapati kesalahan di dalam dia. Itu harus dipertahankan oleh Yesus Kristus. Dan orang-orang banyak yang menyalibkan Yesus itu semua digerakkan oleh kekuatan kuasa kegelapan. Itu jelas sekali, tetapi kitab suci memberikan pengertian yang penting sekali. Walaupun iblis sebagai penguasa dunia, dia tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus Kristus. Mari saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 18, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak ada yang mengambil dari Yesus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Yesus mempunyai kedaulatan untuk menyerahkan nyawanya. Dia bisa di atas kayu salib itu sebagai anak tunggal dari Bapa yang kekasih. Dia tidak mati-mati walaupun dia sudah kehabisan darah. Saudara, sebagai Allah yang berdaulat, dia tidak akan bisa menderita sampai mati. Tetapi kalau Yesus itu berkata dia menyerahkan nyawanya, seperti tadi kita baca, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati betul-betul bukan mati suri, saudara, sebab dia mati untuk menggantikan saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa. Dan kematiannya ini adalah karena Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus tetap berdaulat dalam penderitaannya waktu dia di atas kayu salib. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci yang lain, saudara, Yesus itu betul-betul tidak ada sesuatu dalam diri Yesus yang dimana dia itu kalah total sama sekali sama iblis. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 30 saya baca. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi kalau Yesus berkata, sekaranglah kuasa kegelapan itu ada padamu, dan dia menyerahkan dirinya untuk disiksa menderita bagi kita, saudara. Itu karena Yesus sedang menjalankan pekerjaan penebusan yang tidak diketahui oleh iblis. Dan siapapun di dunia ini yang mencoba mempelajari kitab suci, dia mempelajari pengertian-pengertian yang rahasia ini, tidak ada seorang pun yang bisa memahami kalau bukan Allah sendiri yang memahyukan kebenaran itu kepada hati orang itu. Saudara mempelajari kitab suci, saudara menyelidiki kitab suci, saudara belajar dari bahasa aslinya, saudara bandingkan dengan teks-teks agama yang lain, saudara mencoba mengerti tentang Yesus Kristus, apa yang dikerjakan. Kalau saudara tidak ditolong oleh Roh Kudus, kau sama sekali tidak mungkin bisa mengerti kebenaran kitab suci. Saudara, ini satu kebenaran Allah yang dinyatakan kepada manusia karena dia berkenan menolong kita. Maka kalau saudara mau mencari kebenaran firman Tuhan, engkau mesti tunduk kepada Yesus Kristus, penguasa di atas segala-galanya. Engkau mesti minta tolong kepada Roh Kudus supaya engkau bisa mengerti rahasia yang besar ini, saudara. Dan bagaimana yang dikatakan oleh kitab suci, dikatakan jelas sekali, penguasa dunia ini dia tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Nah, perkataan Tuhan Yesus di mana dia bilang di ayat yang ke-53 dikatakan di sini, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Tadi saya sudah katakan terjemahan dari New American Standard Bible menjelaskan bahwa inilah waktunya dan kuasa kegelapan milikmu. Kalau saudara membaca di dalam Persic version, jadi versi Persia, dijelaskan di sini the power of your darkness. Inilah waktumu dan kuasa dari kegelapanmu. Saudara, ini menggambarkan bahwa mereka yang menyerahkan Yesus di atas kayu salib, yang menghakimi Yesus dengan semenang-menang, mereka itu di dalam ikatan kuasa kegelapan. Kalau saudara membaca di dalam Ethiopic version, jadi orang-orang Ethiopia pada zaman dulu, saudara, dia menyalin kitab suci, dia menerjemahkannya dengan the power of the Lord of darkness. Jadi inilah waktumu dan kuasa dari penguasa kegelapan. Artinya masih sama, saudara, bahwa di belakang peristiwa penyaliban Yesus itu ada pekerjaan kuasa kegelapan. Tetapi yang sama sekali tidak dipahami oleh kuasa kegelapan itu karena mereka tidak mengenal hikmat yang rahasia dan tersembunyi itu. Sebetulnya yang dikerjakan Yesus Kristus itu menunjukkan sesuatu kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang tidak terpahami. Mari saya ingin mengajak kita untuk melihat dari kitab Wahyu pasal yang ke-12. Coba lihat ayat yang ke-11, di sini sangat penting sekali. Saya bacakan dulu ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ini kekuasaan Yesus Mesias. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka, ini anak-anak Tuhan yang percaya, mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Perhatikan, saudara. Jadi orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Kenapa? Sebab darah anak domba Allah
darah Yesus Kristus dicurahkan di atas kayu salib dan kemenangan terjadi dengan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi segala kuasa iblis itu dikerahkan habis-habisan menghantam anak domba Allah yang disalibkan itu. Sedemikian rupa sehingga iblis seluruh kuasanya habis lenyap, total habis, dan tidak punya hak, tidak punya kuasa, tidak punya wewenang lagi, tidak punya kekuatan, tidak punya milik lagi. Sudah di tangan, di hadapan anak domba Allah, seluruh kuasanya itu telah disedot habis secara total. Sewaktu saya masih kecil, saudara, saya pertama kali di dalam hidup saya melihat seekor lebah yang sangat cantik. Lebah itu, ya kalau saudara melihat berwarna orange dan hitam. Dan kakinya itu besar melepuh-melepuh, itu seperti sesuatu yang sangat indah. Dan saya adalah penggemar, kalau saudara tahu serangga jangkrik ya, saya dulu masih kecil suka mengadu jangkrik itu ya. Wah, digeli-geli itu. Saya melihat ini kok ada binatang yang lebih cantik dari jangkrik ya. Saya kepingin sama binatang itu dan saya dekati, dia tidak takut. Sudah saya pegang itu tawon itu, tiba-tiba saya lihat jempol saya itu cenut. Saya nangis sekencang-kencangnya, saudara, sebab saya belum pernah ngerti itu ternyata ada sesuatu bisa yang disengatkan di jempol kanan saya, saudara. Saya tidak ngerti bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari penderitaan maut itu, saudara. Sebab saya masih kecil, ya. Saya lari ke papa saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya cuma bisa nunjuk-nunjuk binatang, ya, yang terbang-terbang itu, saudara. Saya disengat. Tapi saudara tahu enggak, setelah lebah itu menyengat, perutnya itu memburai. Dan tidak lama kemudian lebah itu mati. Saudara, itu yang terjadi dengan kuasa Yesus Kristus. Dia menanggung hukuman kita dan semua pukulan iblis itu dihujamkan kepada Yesus. Dan dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib itu supaya apa? Supaya kuasa iblis itu hilang total. Iblis kalau kita melihat di dalam kitab suci, dia mengikat manusia dengan keinginannya. Jelas sekali dalam Alkitab ada sesuatu peneguhan yang sangat penting sekali tentang iblis itu. Dunia ini sedang lenyap di dalam keinginannya. Dan apa yang terjadi? Setiap orang yang mengikuti keinginan dunia ini sebetulnya dia sedang menjalankan perintah-perintah iblis. Dia sedang diikat oleh nafsu dunia ini. Yang tidak lain adalah iblis yang membelenggunya. Dan kita yang mengikuti nafsu daging, kehendak daging dan pikiran kita yang jahat, kita sebetulnya sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Kemauan iblis, dia bilang kerjakan ini, kita kerjakan. Iblis bilang lakukan ini, kita lakukan itu semua. Saudara, sebab apa? Kita sudah tidak berdaya, diikat oleh iblis. Saudara yang di dalam ikatan iblis, engkau tidak bisa lepas dari ikatan iblis ini dengan kekuatanmu sendiri. Sebab dia lebih berkuasa dari manusia, saudara. Dia lebih besar daripada manusia. Saudara tahu dia malaikat yang pernah menguasai penyembahan di surga. Dia memimpin penyembahan di surga dengan kuasa supernatural. Saudara, seluruh tubuhnya itu adalah alat musik. Dia adalah raja di dalam penyembahan supaya seluruh dunia, seluruh semesta itu menyembah Tuhan yang Maha Kuasa dengan keindahan di dalam tubuhnya. Jadi puji-pujian itu seluruh geraknya adalah suatu puji-pujian. Tetapi ada satu kesombongan dari iblis yang sangat besar. Dia mau menyaingi Bapa yang di surga. Dia mau melintasi kemuliaan Allah. Dan untuk itu kemudian dia justru diturunkan ke bawah. Dia tidak sadar bahwa malaikat sehebat apapun, setinggi apapun, semulia apapun, dia diberi wewenang yang tertinggi dalam penyembahan kepada Allah. Dia memimpin seluruh penyembahan surgawi. Tetapi dia lupa
dia hanya ciptaan saja, maka dia diturunkan di tempat yang paling rendah. Dan itu adalah si jahat, si iblis itu. Sifatnya masih sombong sampai hari ini. Kalau saudara mau menjadi seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang menjaga hati dalam kerendahan hati, engkau tidak akan bisa dikuasai oleh si Lucifer itu, si iblis itu. Tapi kalau engkau melayani Tuhan, engkau sombong, engkau congkak, engkau sudah jatuh di dalam tangan Lucifer. Engkau sudah jatuh di dalam kekuatan seperti Lucifer. Yang mana kesombongan itu membuat dia hancur, segala-galanya hancur. Semua kegemilangannya hancur. Semua kemuliaan Allah yang ada pada Lucifer, satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah sebagai pemimpin dalam penyembahan, hilang semuanya. Karena apa? Kesombongan dalam hatinya. Maka saudara, kalau engkau di dalam ikatan iblis, tidak ada seorang pun yang bisa menang melawannya. Saudara harus datang kepada Yesus Kristus yang sudah mengalahkan iblis dengan darahnya. Saya baca lagi tadi di dalam ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, kata yang dipakai di sini adalah mengalahkan dari bahasa Yunani nikao. Nikao itu artinya menaklukkan, menundukkan, mengatasi, menanggulangi, mengungguli, menang, memperoleh kemenangan, mendapat kemenangan. Jadi Yesus menundukkan iblis. Dan kita diberi kemampuan menundukkan iblis oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus Kristus. Nah saudara, coba kita lihat bandingan yang kedua. Kolose pasal 2 ayat ke-15. Kalau tadi kita membaca Wahyu pasal 12 ayat 11, darah Yesus mengalahkan iblis. Coba kita lihat Kolose pasal 2 ayat 15, ini bagian yang kedua. Yesus Kristus melucuti iblis. Kata yang dipakai adalah apekduomai. Apekduomai itu artinya adalah Yesus itu melepaskan diri sepenuhnya kuasa hak-hak iblis, kepemilikan iblis, otoritas iblis, semua senjatanya diambil, dilucuti. Radikal, total. Diambil semua senjatanya, kemampuannya, kuasanya, haknya, kepemilikannya, semua dilucuti oleh Yesus Kristus. Dan ini saudara dipakai istilah apekduomai. Yesus telah melucuti seluruhnya, menanggalkan, menangguhkan, merampas apa yang di dalam iblis itu ada. Semuanya diambil. Baik itu otoritasnya, kuasanya, kemampuannya, kepemilikannya, hak-haknya iblis. Semua diambil. Sebab dia tidak punya hak lagi sama sekali. Dan untuk itu saudara, maka secara radikal dan secara total, Yesus telah mengalahkan iblis. Dia seperti tidak ada apa-apanya lagi. Kalau saudara melihat iblis itu ada otoritas, ada kuasa, ada hak kepemilikan, ada senjata, ada tipu daya. Karena engkau tidak melihat kemenangan Yesus itu sedemikian rupa. Mari kita sekarang punya iman, melihat kemenangan Yesus itu. Sudah radikal mengalahkan total iblis itu. Dilucuti. Apa yang dilucuti? Semuanya dilucuti. Nah yang kedua, istilah apekduomai itu berarti apa yang dipandang Tuhan berharga, mau dimiliki dan itu sesuatu yang menarik hati Tuhan, itu direbut, diambil oleh Yesus Kristus menjadi miliknya. Nah kalau saudara membaca di dalam kitab suci, Yesaya pasal 53 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan, ini yang dialami oleh Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 11 sampai 12. Sesudah kesusahan jiwanya. Ini Yesus itu bukan cuma susah secara badani, jasmani, enggak.
tapi jiwanya juga. Maka ada kesembuhan bagi kita yang percaya. Mental yang rusak, mental yang bejat, yang sudah dirusak oleh iblis itu bisa dipulihkan oleh nama Yesus. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 11-12. Sesudah kesusahan jiwanya Yesus, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Perhatikan ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya, itu kepada Yesus. Bapak berkata, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara lihat di sini, Yesus Kristus merebut orang-orang kuat dan orang-orang besar menjadi jarahan yang Yesus miliki kembali. Karena mereka ini adalah ciptaan Allah yang jatuh dalam dosa. Mereka menyerahkan hidupnya ke dalam tangan iblis. Tapi Yesus menebus dengan darahnya sehingga dimiliki kembali. Itu dipandang berharga dan Yesus tertarik dengan mereka yang sudah hancur ini. Dia dandani kembali, dia pulihkan kembali sehingga orang-orang jarahan ini yang sudah dipulihkan, mereka dimampukan untuk membangun kota yang sudah roboh berabad-abad. Demikian kitab Yesaya mengatakan. Saudara-saudara, yang ketiga istilah yang dipakai kata melucuti apekduomai. Itu artinya Yesus itu telah membuat iblis busuk dan malu, tak bernilai dan tak berkualitas oleh karena penyaliban Yesus Kristus. Jadi posisi iblis bukan nol tetapi minus dalam posisi yang tak terbatas. Karena dia telah menghina anak domba Allah demikian rupa. Menyalibkan anak domba Allah itu juga kita yang menyalibkan saudara. Tetapi semua di belakang penyaliban Yesus itu ada kuasa iblis yang bekerja. Yesus itu mengambil semua otoritas iblis, hak-hak iblis, kuasa iblis, kekuatan iblis, senjata-senjatanya, tipu dayanya, semua dilucuti sehingga iblis itu di hadapan Yesus Kristus sama sekali tidak berdaya. Engkau yang takut kepada iblis, ingat ini. Saudara, Yesus sudah menang melawan iblis. Dan iman kepada Yesus Kristus itulah yang mengalahkan iblis. Saudara, jangan takut sama iblis. Engkau yang di dalam ikatan iblis, engkau punya iman dalam Yesus Kristus. Percaya sama Yesus, kau dilepaskan dari ikatan dosa-dosamu. Kau dimampukan menang melawan iblis. Sehingga jangan berpikir bahwa saya kalau hidup di dalam Yesus Kristus, saya tidak bakal bisa hidup menang. Pasti saya terus akan gagal. Tidak, saudara. Di dalam Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Yesus sudah melucuti iblis, saudara. Perhatikan ini, penting sekali. Dan yang terakhir, saudara, teks kitab suci saya akan bacakan Ibrani pasal 2 ayat 14. Tadi sudah dibacakan oleh Farah. Oleh kematiannya Yesus itu memusnahkan iblis. Saya bacakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, perhatikan, oleh kematiannya, ia Yesus memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, ini paralel dengan Kolose pasal 2 ayat 15. Di mana tadi sudah kita baca bahwa apekduomai itu iblis sudah dilucuti semuanya. Maka di dalam ayat ini terjemahan bahasa Indonesia adalah betul. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, kalau dalam terjemahan King James yang literal translation dan English Standard Version, tiga-tiganya adalah literal, itu diterjemahkan dengan might destroy, artinya boleh menghancurkan, boleh memusnahkan, boleh menumpas iblis. Jadi Yesus
menghancurkan, memusnahkan iblis, menumpas iblis. Lalu terjemahan New American Standard Bible diterjemahkan might render powerless. Yesus boleh membuat iblis tidak berdaya tanpa kuasa. Sehingga kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, engkau melihat iblis itu sudah tidak berdaya dan tidak berkuasa lagi. Kalau sampai iblis itu menakut-nakuti, saudara, dia datang sebagai makhluk yang berupa ular, atau makhluk berupa makhluk yang menyeramkan, atau sebagai perempuan yang bersiul-siul dan sebagainya. Saudara, itu semua tidak ada kuasanya, jangan takut. Lawan dia dengan iman yang teguh, dalam nama Yesus, pergi. Mereka akan lari, saudara. Iman kepada Yesus mengalahkan iblis. Dan orang yang dirasuki oleh iblis itu karena dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan iblis. Saudara bisa mengambil kembali. Kuasa itu telah menang. Yesus sudah mengalahkan. Tidak punya kuasa lagi. Jadi engkau berkata, demi nama Yesus, aku datang kepadamu. Aku datang bukan diriku sendiri, tapi di dalam nama Yesus aku datang. Maka yang terjadi, saudara, kemenangan itu menjadi kemenangan yang besar sekali bagi kita. Amin. Saudara percaya sama Yesus sudah menang total atas iblis. Maka kepada kita diberikan kuasa untuk menang atas iblis. Saya bacakan Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku, Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara perhatikan di sini. Saudara jangan takut lagi sama iblis. Kalau saudara masih takut sama iblis, kau belum kenal sungguh-sungguh pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Kematiannya sudah mengalahkan iblis, sudah melucuti iblis dari semua kuasa, semua kemampuan, semua hak, semua hal yang supernatural dalam diri iblis itu. Semua sudah dilucuti oleh Yesus Kristus. Dan kita bisa menginjak iblis itu sebagai kalajengking yang sudah tidak berdaya. Ular yang sudah dikalahkan, kepalanya sudah remuk. Kita injak ular itu. Dan kita bisa beristirahat di atasnya. Sebab Tuhan sudah menang melawan musuh-musuh kita. Saudara, yang terakhir saya ingin mengajak kita. Itu satu panggilan yang besar. Tuhan telah menang melawan iblis. Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Ya, saudara dipanggil menjadi saksi Tuhan untuk apa? Memberitakan kemenangan Yesus Kristus. Dan saudara memberitakan Injil kuasa Allah. Tadi dikatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah. Saudara mesti mengenakan anak domba Allah itu, darahnya di dalam hidup kita. Dan dikatakan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi pemberitaan kita itu dengan kuasa Roh Kudus. Injil yang kita sampaikan adalah kuasa Allah. Waktu kita menyampaikan kesaksian tentang kemenangan Yesus, maka terjadilah iblis itu rontok kuasanya. Kekuatan dosa tidak berdaya lagi. Saudara yang percaya kepada Injil keselamatan, ada kuasa kemenangan. Amin. Saudara, satu kata yang penting sekali yaitu good news. Injil adalah good news. Kenapa disebut good news? Sebab pada waktu pemberitaan Injil, kematian Yesus, kebangkitannya, maka terjadi kuasa Allah. Ada happening dari Injil itu sendiri. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang dijadikan baru. Yang mati menjadi hidup kembali. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada happening dari Injil. Ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Dan kita memiliki kemenangan itu. Kiranya pada hari kematian Yesus yang kita peringati pada hari ini, kita betul-betul menjadi saksi Kristus. Kita bertekad berjalan membawa berita Injil di dalam hati kita. Dan saudara jangan malu bersaksi tentang Yesus. Ceritakanlah kabar baik itu kepada dunia. Sebab dunia membutuhkan kabar sukacita ini. Saudara akan melihat perubahan-perubahan dalam pemberitaan Injil. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Orang sakit bisa disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Kanker, tumor lenyap. COVID-19 dihancurkan oleh nama Yesus Kristus. Sebab apa? Semua itu saudara asal percaya di dalam Yesus ada kemenangan. Ada kehancuran iblis.
ada kuasa yang melucuti segala kekuatan iblis. Saudara memiliki kemenangan itu. Yesus menyatakan dirinya. Dia datang menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dia membinasakan semua pekerjaan iblis itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau telah dijadikan baru di dalam Yesus Kristus. Engkau telah menang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita merayakan kemenangan Yesus di atas kayu salib atas iblis. Kematiannya bukan kematian sia-sia, tetapi kematian membayar dosa-dosa kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Suruh letakkan hidupmu pada mezbah Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, sekali lagi, ku telah mati, katakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini, hidup kita ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, ada satu hal yang menempelak hidup saya. Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya untuk dihancurkan di tangan iblis, ada murka Tuhan yang turun atas Yesus. Ada penghukuman dari si jahat, membenci kita semua. Dia membenci anak Allah, dipukul oleh kuasa yang tak terbatas dari murka Allah ditambah dengan pekerjaan iblis yang besar. Saudara, apa yang terjadi? Yesus merelakan tubuhnya dihancurkan, jiwanya diremukkan, siksa neraka dia tanggung. Saudara, lihat itu. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan, dia tidak menangkis, tapi dia menerima siksa neraka bagi kita, supaya kita diberikan kemenangan itu. Saudara, penyerahan diri yang seperti inilah yang kita harus lakukan kepada Tuhan Yesus. Maukah saudara memberikan dirimu kepada Tuhan Yesus sepenuhnya? Persembahkan hidupmu sekarang. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
siapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan. Roti dan anggur adalah sesuatu yang dipilih sebagai tanda perjamuan kudus. Roti itu kita makan sebagai kebiasaan orang-orang di Timur Tengah setiap hari. Anggur juga sesuatu yang setiap hari seringkali sebagai obat ya. Ada ragi dari anggur yang sangat bagus untuk tubuh dan ada vitamin-vitamin dari buah anggur itu. Saudara lihat, anggur merah adalah lambang dari darah Yesus. Roti itu adalah lambang dari tubuh Yesus. Sehari-hari kita harusnya mengingat akan korban Yesus itu. Karena korban Yesus itu menggantikan kita. Saya mendapatkan satu teks kitab suci. Tertulis Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Dia tetap sama, cintanya kepada kita tidak berubah. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus. Siapkan roti. Kalau di rumah saudara dalam situasi darurat sekarang, saudara boleh pakai biskuit. Anggurnya saudara boleh pakai teh. Ya. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dia mengambil roti yang tidak beragi, mengucap syukur atas roti itu dan memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengangkat cawan itu, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita makan dan minum bersama-sama dalam perjamuan Tuhan, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Ada kehadiran yang istimewa dari Kristus di dalam perjamuan kudus ini. Dia hadir dalam roti dan anggur secara supernatural, secara spiritual. Bagaimana kita tidak tahu itu misteri. Tapi kita percaya waktu kita mengambil roti, Yesus berkata, inilah tubuhku. Mari kita angkat roti bersama-sama. Yesus berfirman, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di hadapan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati cawan itu. Dia mengucap syukur atas cawan itu dan berkata, inilah darahku. Inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kita ingat akan Yesus yang berkorban buat kita. Mari kita minum bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Kemenangan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Untuk korban Yesus, mati bagi kami, menghancurkan iblis, segala kuasa, semua kekayaan, kekuatan iblis sudah dilucuti oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kepemilikan iblis, semuanya telah dilucuti dari iblis-iblis, tidak punya apa-apa sama sekali. Direndahkan. Dan Yesus mengambil dari tangan iblis jarahan-jarahan, yaitu orang-orang kuat, orang-orang perkasa yang sudah hancur, didandani kembali oleh Yesus, dibentuk menjadi baru, menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Oh Tuhan, ini anak-anak-Mu, jadikanlah jarahan-jarahan di dalam tangan Yesus, dijadikan perkasa, kuat dan gagah,
Dalam nama Yesus Kristus kami berikan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja mengalir dalam hidup kita, membebaskan dari iblis. Dalam nama Yesus. Kau lihat kuasa Roh Kudus bekerja saat ini. Demi nama Yesus, aku nyatakan dalam nama Yesus, darah Yesus membebaskan dari kuasa iblis. Demi nama Yesus, haleluya. Terima pembebasan itu dengan iman. Darah Yesus membebaskan kita dalam nama Yesus. Dari kutuk, dari kuasa iblis, dari kutuk kemiskinan, dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah yang menang dalam nama Yesus. Kita dibebaskan dari kuasa iblis, dari ikatan iblis oleh darah Yesus demi nama Yesus. Sekarang kau bangkit dengan iman dalam nama Yesus sudah menang. Berdirilah di dalam tempatmu masing-masing dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Kau sudah menang melawan iblis dalam nama Yesus. Jangan lagi dikuasai oleh dosa. Jangan lagi dikuasai oleh maut. Jangan lagi dikuasai oleh nafsu kedaginganmu. Iblis yang mengikat kau sudah dilepaskan. Belenggunya daripadamu. Ikatannya sudah tidak ada lagi. Engkau tidak perlu lagi takut kepada maut. Tidak perlu lagi takut sama iblis. Keberanian ilahi turun atas kita dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kemenangan yang kau berikan pada saat ini. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan besar anugerah. Kita akhiri pada kita masih berdiri sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari akan hatimu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan Yesus menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Bersama-sama menikmati kemenangan dari kematian Yesus, darah Yesus, untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, untuk masa depanmu, untuk anak-anak cucumu, untuk orang tuamu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Selamat menikmati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church.
Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.